I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Apa artinya? Bekerjalah dengan duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal musyahidun wa musyahidat, naltakim bikum maratan ukhra bihadhi qanati syakhsiyah. Nimo ngaji Mandarin official. Qabla sanastamir labudda alaikum aw la tansa lakum i'jab wa ta'liq wal ishtirak wal musyarikah li da'im qanatina. Wa kaifa halukum ayuhal musyahidun wa musyahidat? Alhamdulillah bi khair wal afiyah. Asallahu yu'tina sa'adah wal farhah wa yu'tina rizqa min haitsu la yahtasib. Amin rabbal alamin. Alhamdulillah al-yaum sanata'alam ma'a Ustaz Arifin ya. Wa sayabhas an Raghasi bin Najah atau bilughatil Inggrisiyah the power of time management. Nah, teman-teman semua, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi di Ngaji Mandarin Official. Nah, kali ini kita spesial sekali. Kita kali ini ngaji bareng Pak Arifin. Alhamdulillah ya, teman-teman semua. Nah, kita sapa dulu nih Pak Arifin pakai bahasa Mandarin ya. Ni hao, kemudian assalamualaikum gitu ya. Ni hao Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, sahabat Ngaji Mandarin. Insya Allah kita akan membahas tentang rahasia sukses nih teman-teman semua. Rahasia sukses bersama Pak Arifin. Karena beliau ini banyak sekali pengalaman-pengalamannya. Jadi ada tulisan The Power of Time Management Pak ya. Jadi kekuatan manajemen waktu. Nah ini ada di Pak Arifin semua ini. Luar biasa teman-teman semua ya. Nah berbicara tentang manajemen waktu Pak. Ada beberapa orang yang memaknai sebuah kehidupan itu bukan hanya sekedar waktu yang telah berlalu ataupun waktu yang sudah terjadi. Life is not just spanning of time gitu, but life is collection experience. Jadi hidup itu adalah merupakan koleksi rangkaian-rangkaian pengalaman, Pak, gitu, Pak. Nah, berbicara tentang pengalaman, pasti Bapak ini banyak pengalaman-pengalaman yang sudah pastinya ya sudah dilewati gitu kan, apalagi sampai ke titik tempuh di puncak yang sekarang ini Pak ya. Bahkan beliau ini adalah salah satu orang yang inspiratif sekali, dan salah satu beliau ini teman saya di pasca sarjana. Nah, beliau ini rela meninggalkan semuanya yang sudah ada gitu. Materi sudah ada, kemudian keluarga sudah ada semua gitu kan. Nah, beliau merelakan untuk melanjutkan studinya S2 di sini. Luar biasa sekali, alhamdulillah. Ini salah satu motivasi teman-teman semua ya, menjadi thalabil ilm ya. Kapanpun dan dimanapun ya, selagi masih ada kesempatan, peluang, wah ambil gitu Pak ya. Nah gitu ya. Nah gini Pak, jadi kita pengen berbincang-bincang nih Pak seputar rahasia sukses Bapak nih, sehingga Bapak bisa meyakinkan diri untuk wah saya lanjut nih S2 di sini gitu. Nah dikaitkan tentang manajemen waktu ini seperti apa. Nah gitu Pak. Oke ya, kalau untuk masalah sukses, sebenarnya sukses itu sendiri banyak orang mempunyai arti masing-masing ya. Artinya variatif. Tapi kalau kita dalam perspektif Islam, sukses itu dikatakan sukses itu kalau orang bisa menggunakan waktu yang ada, itu sangat berkualitas. Makanya dalam suatu ayat itu Allah menegaskan kepada kita sekalian, wal asri, demi masa atau demi waktu. Nah, kalau kita sebagai makhluk manusia yang sangat sempurna, kita harus memperhatikan betul kenapa sih makhluk yang namanya waktu itu kok menjadi prioritas sampai disumpah oleh Allah SWT. Maka dari itu, kalau kita melihat tadi sudah disinggung sama Mas Asman ya, waktu itu ada waktu lampau, waktu sekarang, waktu yang akan datang. Nah, Islam itu sendiri sebenarnya yang akan menjadi tujuannya adalah waktu yang akan datang, yaitu alam akhirat nanti. Sehingga kita harus bisa manajemen waktu yang saat ini harus sebaik mungkin. Ibaratnya Mas Asman ya, kalau kita berkendara nih, naik mobil. Naik mobil itu kan kaca yang lebih lebar, lebih luas kan kaca depan. Nah, kaca samping-samping kan namanya spion. Nah, spion itu kita untuk melihat kanan kiri masa yang setelah kita lalu, yang sudah kita lewati. Oh iya, sesekali kita melihat kanan, sesekali kita melihat kiri. Itu
waktu atau kejadian-kejadian sudah kita lewati. Yang justru menjadi fokus kita adalah ke depan, future. Ya, ke depan kita itu apa? Kita harus ingat alam akhirat nanti. Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Mas Asman. Ya salam ra'i jidan, masya Allah ini. Kita mengingatkan kita nanti pada titik akhir Pak ya, di masa depan yang akan datang, bahwa kita nanti akan ada yang namanya yaumul hisab ya. Nanti ada hari penghitungan ya di akhir itu semua. Nah teman-teman semua, kita juga pengen tahu nih Pak, sukses itu menurut Pak Arifin itu yang sederhana gitu, ternyata sukses itu seperti ini. Menurut Pak Arifin gimana? Arti sukses sesungguhnya gitu, menurut Pak Arifin pribadi gitu. Iya. Gimana Pak? Kalau menurut saya pribadi, sukses itu ketika manakala orang itu bisa menggapai tujuan yang pertama kali penciptaan Allah adalah khalifatul fil ard. Dia bisa mengemban amanah itu dengan sebaik mungkin. Makanya dalam satu hadis Rasulullah itu menegaskan kepada kita, harun nas man tola umruhu wa hasuna amaluh. Barang siapa, sebaik-baik orang itu adalah orang yang diberikan umur panjang oleh Allah dan dia baik amalnya. Contoh misalnya Rasulullah itu diberikan umur cuma 63 tahun. Namun ketika dihitung amalan dan akhlaknya jauh melebihi dari nabi-nabi yang terdahulu yang umurnya notabene ada yang 1000 tahun, bahkan ada yang lebih. Kemudian kita ambil contoh lagi Siti Fatimah, putri beliau tercinta. Putri beliau tercinta itu diberikan umur oleh Allah, ada yang wakilah, ada yang mengatakan 27 tahun, ada yang 29 tahun. Namun dengan umur yang sedikit itu, Masya Allah, akhlaknya sampai menyerupai Rasulullah, bahkan Rasulullah sampai memberikan panggilan ya, itu Ummi Abiha, yaitu bapak dari ibu dari bapaknya. Kemudian lagi kalau kita mengambil contoh tokoh Indonesia, Ki Haji Hashim Asy'ari, ya, tokoh pendiri NU, itu diberikan oleh Allah SWT umur cuma 76 tahun. Bayangkan umur 76 tahun itu bisa namarnya begitu menggetarkan dunia ketika kita menyebut Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ya salam, masya Allah banget ini Pak Arifin, alhamdulillah. Jadi berdasarkan pandangan Pak Arifin ini, sukses ini adalah bermanfaat Pak ya, banyak manfaat yang diberikan untuk sesama Pak ya. Nah ini mengingatkan saya pada makalah almarhum Al Habib Sagab bin Mahdi bin Syekh Abi Bakar bin Salim, bermanfaat untuk hidup, bermanfaat untuk sesama ya, untuk orang banyak gitu. Karena sekecil kebaikan yang kita berikan ke orang maka akan ada balasannya. Nah kita juga pengen dong dengar tips-tipsnya gitu Pak. Tips-tips bagaimana biar supaya terhindar dari mindset yang seperti itu Pak. Saya cukuplah sampai di sini gitu kan bahasanya. Udahlah saya pada titik zona nyaman ini aja lah. Udah bisa makan, udah alhamdulillah bersyukur gitu. Nggak mau lagi bertingkat, berkembang gitu kan. Tidak mau mengasah skillnya lagi ataupun mengajarkan atau meng-share ilmu-ilmunya gitu. Dia pada titik zona nyaman itu Pak. Nah bagaimana tips-tips dari Bapak untuk menghindari ataupun untuk mencoba untuk bergerak lagi itu? Ya kalau menurut saya yang pertama kita ingat pesan Imam Syafi'i, man jada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan bisa mencapai keberhasilan. Dalam menggapai suatu tujuan, saya yakin manusia person A, B, C, D mempunyai tujuan yang masing-masing berbeda. Kalau kita ingin menggapai tujuan itu, kita harus yakin, kita harus sungguh-sungguh. Bagaimana cara untuk bisa menggolkan itu? Jadda, kita harus bersungguh-sungguh betul. Saya yakin Allah akan memberikan jalan keluar ketika kita mau bersungguh-sungguh itu. Kemudian yang kedua, kita ingat semua kejadian yang ada di muka bumi ini kita dasari dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asyakir. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Apa artinya? Bekerjalah dengan duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok pagi. Mas Asman, kira-kira kalau kita mempunyai cita-cita, saya ingin hidup 1000 tahun lagi, kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Namun kalau kita sudah tahu, saya besok juga mati, orang akan malas bekerja kan gitu. Tetapi kalau kita imbangi dengan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda, ketika kita beramal akhirat, kita tadi kerja dunia sungguh-sungguh, kita imbangi dengan amal akhirat. Oh iya, saya besok pagi mau mati. Besok pagi saya akan dijemput oleh malakul maut. Apa yang kita perlakukan? Satu malam ini kita, Masya Allah, penuh dengan ibadah, melakukan amal ibadah yang
sunnah-sunnah menjadi kita lakukan. Itu seolah seperti itu. Itu prinsip kedua. Kalau kita ingin menggapai suatu Berarti tipsnya manjada wajadah gitu Pak? Iya, yang pertama itu. Harus sungguh-sungguh pasti dia dapat gitu. Insya Allah. Tapi nanti kalau di akhir tengah-tengah ataupun belum sampai endingnya itu nanti dia udah down ataupun malas gitu, apa mesti dilakukan gitu Pak? Banyak orang yang mengetahui bahwa manjada gitu kan. Terus mansara al darbi wasolah gitu, orang semua tahu dan tahu hasil akhirnya itu pasti bagus gitu kan. Tapi karena mungkin banyak problem, banyak masalah-masalah gitu Pak, jadi akhirnya down, timbullah rasa malas gitu Pak. Kita harus ingat Mas Asman, kita masih punya Allah. Allah itu mempunyai skenario yang luar biasa dan kita tidak tahu sebelumnya. Contoh misalnya Mas Asman ini putus cinta nih. Saat putus cinta itu mesti kita down, ya. Kita makan aja nggak enak, apa mau bekerja juga malas. Kita belum sadar bahwa Allah itu punya skenario yang kita tidak tahu. Semua kita harus kembalikan ke Allah. Kalau kita saat di tengah perjalanan kita mempunyai problem, semua kita serahkan pada Allah. Oh iya, saat ini mungkin Allah memberikan saya seperti ini. Suatu saat nanti adalah hal yang terbaik bagi saya menurut Allah. Belum tentu Mas Asman, menurut kita baik, namun menurut Allah juga baik, belum tentu. Karena bisa jadi menurut kita baik, menurut Allah tidak baik. Sehingga Allah mengkat duluan. Gitu. Makanya kita jangan berputus asa kalau kita di tengah perjalanan ada problem. Kita punya Allah kok. Kita masih punya pengharapan. Kembali ke Allah, menurut saya seperti itu. Iya, jadi teman-teman semua sahabat ngaji Mandarin, kalau dapat musibah ataupun timbul rasa jenuh sehingga malas gitu, ingat kata-kata semangat, tahamas wala tayas Pak ya. Semangat dan jangan putus asa. Karena kalau sudah putus asa ya nggak ada progres, nggak ada apa-apa ya gitu-gitu aja gitu Pak ya. Timbulnya ya hati kosong, mungkin penyesalan semakin panjang gitu Pak ya. Nah, kita pengen dong Pak, pengen dengar salah satu tipsnya Bapak. Jadi Pak Arif ini punya tipsnya namanya time management. Jadi time management itu adalah manajemen waktu. Nah tadi sudah sempat disampaikan yang menurut perspektif Islam manajemen waktu gitu. Tapi kalau menurut Pak Arifin sendiri manajemen waktu menurut Pak Arifin itu seperti apa? Iya, kita harus sadar semua ya, manusia itu diberikan waktu yang sama oleh Allah SWT. Antara manusia A, B, C, D, profesinya apapun, itu waktunya sama. Satu hari satu malam ya 24 jam. Maka dari itu, ketika kita bisa mengatur waktu sebaik mungkin 24 jam itu, ada yang waktunya berkualitas, ada yang tidak. Ada yang menggunakan waktu selama satu hari penuh dengan main gadget saja, main game. Ada yang waktunya penuh dengan pekerjaan yang menyita tenaganya, namun dia bisa memanfaatkan waktu 10 menit saja untuk bisa berkualitas. Ya. Dan itu harus kita kembalikan lagi bahwa Rasul memberikan contoh pada kita sebagai suri tauladan kita. Apa itu? Rasulullah memberikan teladan pada kita bahwa bagilah waktu satu hari semalam menjadi 3 kali. Sepertiga untuk waktu istirahat, sepertiga untuk waktu bekerja, sepertiga untuk waktu ibadah. Namun pembagian ini bukan berarti harus dibagi seperti matematika, ya, harus 8 jam, bukan seperti itu. Jadi kita bisa membagi dan mengatur waktu kita itu sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Bisa jadi ada orang yang bekerja selama 12 jam bahkan lebih lembur misalnya. Satu hari misalnya bisa kerja lembur sampai 15 jam. Otomatis kan nggak bisa kalau cuma kerja 8 jam. Itu harus mengatur juga. Sehingga waktu istirahat pun juga demikian. Ada yang bisa menggunakan waktu istirahat itu kurang dari 8 jam. Rasulullah sendiri itu waktunya kurang dari 8 jam untuk istirahat. Kita bisa bayangkan, beliau tuh kalau siang tidurnya cuma sebentar sebelum waktu zuhur atau waktu namanya qailullah ya, qailullah. Kemudian setelah itu tidak tidur lagi setelah zuhur sampai nanti isya. Isya Rasulullah itu memberikan contoh tidur, suruh cepat tidur. Mungkin sekitar jam 9 atau jam 10. Kemudian bangun di sepertiga malam. Coba kalau kita hitung. Sepertiga malam misalnya jam 2 ataupun jam 3 misalnya. Cuma berapa jam Rasulullah? Berarti kalau kita hitung, kita ikut Rasulullah, waktu tidurnya tidak sampai 8 jam. 5 sampai 6 jam saja. Dan kita sebagai umatnya barang tentu harus ikutlah bagaimana Rasulullah membagi waktu kita. Dan kebanyakan kita kan waktu kita banyak yang lagau, ya, banyak yang kita gunakan tuh yang hal tidak bermanfaat. Oleh karena itu, menurut saya Mas Advan ya, waktu itu kita harus atur sedemikian rupa sebaik mungkin supaya waktu-waktu yang ada itu kita gunakan untuk hal yang bermanfaat. Yeah. Begitu. Bermanfaat ya untuk sesama, untuk kehidupan kita, untuk keluarga, untuk orang tua kita dan untuk sesama. Tapi ini Pak,
kita kan kehidupan ini kan banyak sekali pemuda-pemudi, apalagi orang-orang sekarang, apalagi pemuda-pemudi ini banyak yang milenial gitu Pak ya, yang gaul-gaul gitu kan, nggak semudah itu memahami ataupun mengambil gitu kan, mengambil nasihat-nasihat orang. Kan banyak sekali yang dalam notabene dia lulusan pondok ataupun yang orang umum, dan banyak sekali Pak itu Pak. Nah, tidak semudah kita oh ternyata begini, akhirnya dia mengikuti gitu kan Pak. Butuh inspirasi sebetulnya Pak, akhirnya dia bisa mengikuti. Nah, bagaimana untuk kaum milenial ini Pak? Untuk kaum milenial ini kan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mungkin kalau milenial itu dia itu apa yang dia suka itu yang dia kejarkan. Apa yang dia suka dia dikejar sampai dapat gitu. Tidak melihat kiri dan kanan, apalagi sholat ataupun dia zikir gitu kan. Apalagi orang-orang yang mungkin lebih fokus ke umum gitu kan, ataupun yang umumnya ada, religinya ada gitu kan, tapi kalau udah ambisi betul-betul ya udah gitu Pak, adzan berkumandang pasti ntar dulu nanggung gitu kan gitu Pak. Nah itu bagaimana Pak untuk mensiasatinya, tips-tips untuk kaum milenial ini, karena agak susah Pak gitu Pak, karena yang namanya anak muda gitu kan, dia pengen bebas gitu kan, mumpung masih muda gitu kan. Nah itu bagaimana nih? Jadi teman-teman semua sahabat ngaji Mandarin pengen dapat juga gitu ilmunya nih dari Bapak ini Pak.